Halo, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan coba memperbaiki sebuah STB TV digital. Jadi permasalahannya di sini adalah dia mati total ya. Kita akan coba colok kabelnya dan kita lihat untuk di tampilan displaynya apakah dia menunjukkan booting atau logo channel. Dan kalau kita perhatikan di sini tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali ya. Untuk di tampilan displaynya pun tidak ada lampu yang menyala. Biasanya kan kalau kita pencet atau kita hidupkan STB-nya dia ada tampilan boot gitu ya. Kemudian muncul nomor channelnya gitu. Tapi di sini tidak muncul sama sekali. Jadi langsung aja di sini saya akan bongkar ya. Kita akan coba cek, kita lihat permasalahannya di bagian mana. Oke, untuk cangkang atas ini sudah saya lepas ya. Dan kita akan coba cek ya, kita inspeksi visual dulu. Ini di bagian power supply-nya ya, dan memang untuk kondisi STB yang mati total itu yang sering terkena di bagian power supply-nya, seperti itu. Nah, ini yang sering rusak ya. Elko seperti ini untuk di rangkaian STB itu sering rusak. Dan sebentar, ini ada cangkang elko yang lepas di sebelah tengah ini sepertinya. Oh iya, betul ya. Jadi di sini kita dapati ada satu elko yang cangkangnya lepas ya di sini. Oke, bisa diperhatikan untuk elko yang saya tunjuk ini ada sedikit kembung ya, atau mengembang. Nah, bisa diperhatikan untuk permukaan atasnya tidak datar seperti elko yang besar ini ya. Nah, harusnya dia datar seperti ini untuk yang normal. Tapi untuk yang elko di sebelahnya ini, dua ini, kita dapati dia agak kembung. Nah, ini saya lepas mainboardnya supaya lebih jelas. Ini kembung ya, jadi elko-nya ini kembung. Dua ini, kemudian saya melihat juga ada satu lagi yang lebih kecil, elko yang di sebelah USB port itu juga lumayan kembung juga ya. Nah, sebentar. Oh ya, benar ya, ini memang kembung. Untuk elko ini kita akan ganti semuanya aja untuk yang rusak. Oke, ini sudah saya ambilkan untuk spare part penggantinya ini. Ya, jadi kita akan ganti semua elko yang dia tadi kembung ya. Satu yang di 16 volt ini ya, ini kalau kita lihat untuk voltasenya dia 16 volt ya. Ya, 16 volt. Untuk ukurannya 470 mikrofarad. Saya akan ganti dengan 16 volt juga, tapi dengan kapasitas 1000 mikrofarad ya, karena saya tidak punya yang 470. Untuk yang lebih kecil ini 10 volt. Untuk ukurannya 220 mikrofarad, saya ganti juga dengan 10 volt, tapi untuk kapasitasnya 1000 mikrofarad. Oke. Dan ini tidak akan jadi masalah ya sebetulnya ya. Kita ganti dengan komponen yang lebih bagus. Oke, sekarang kita akan lepas semua elko yang ada di motherboard ya. Untuk elko yang rusak saja ya. Untuk yang kita dapati tadi kembung, ini akan kita lepas semuanya. Dan ini elko yang kita dapati tadi terlepas cangkangnya ya, bajunya lepas. Jadi penampakannya seperti ini kalau elko tidak memakai cangkang atau bajunya terlepas ya. Nah, ini sudah kering kerontang ya, karena memang rumahnya sudah lepas ya, jadi pasti cairannya kering. Dan untuk pemasangan elko sendiri itu harus diperhatikan, dia tidak boleh terbalik ya. Kalau kita perhatikan di bagian mainboardnya ini ada satu sisi yang dia bergaris. Nah, ini kita paskan di sisi yang bergaris juga di elko-nya. Nah, seperti ini. Sebentar, ini tidak bisa langsung masuk ya. Oh, ada yang tersumbat, ini saya perbaiki dulu.
ada satu lubang yang dia masih belum dibersihkan ya, timahnya. Oke, ini kita perbaiki dulu ya, kita lancarkan ya jalan lubangnya itu. Oke, sekarang kita akan pasang lagi dan jangan sampai terbalik ya. Kalau sampai terbalik ya dia pasti akan rusak. Oke, kemudian untuk yang agak besar ini tadi 2 elko ya yang rusak ya, jadi kita juga harus ganti keduanya ya. Biasanya kalau saya untuk perbaikan seperti ini, sekiranya ada yang kembung tapi walaupun cuma sedikit, itu tetap akan saya ganti supaya kedepannya ini bisa awet lama ya. Nah, untuk elko yang tadi bajunya lepas pun juga akan kita ganti, tapi ini lubangnya masih tersumbat ya. Jadi saya perbaiki dulu lubangnya. Oke, untuk lubangnya sudah bisa dimasuki elko yang baru. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau sudah terpasang ya tinggal kita solder saja. Oke, jadi untuk permasalahan STB yang mati total itu yang sering didapati itu memang terjadi kerusakan di power supply ya. Dan untuk di bagian power supply itu yang sering terjadi yang mengalami kerusakan itu adalah dua komponen ya yang sering saya dapati. Yang pertama itu elko atau kapasitor elko-nya ya, dan yang kedua adalah IC-nya ya, IC drivernya, driver untuk pengatur daya ya yang ada di power supply. Tapi memang untuk kerusakan seperti ini yang sering terjadi itu adalah di bagian elko-nya. Dan ini cukup murah teman-teman. Untuk spare partnya sendiri saya mengganti 4 komponen. Ini tuh harganya kalau di tempat saya ya itu tidak sampai 2000 perak ya, 1000 berapa gitu, 1700 atau 1800 gitu. Nah, jadi memang tidak terlalu mahal untuk komponen ini. Dan perbaikan seperti ini bisa dilakukan sendiri di rumah kalau misalkan memang memiliki alatnya. Oke, sekarang tinggal kita rakit dan kita akan tes apakah dengan penggantian elko ini bisa menyelesaikan permasalahan dari STB yang mati total ini. Soket-soketnya kita pasang semua, dan yang terakhir inilah soket untuk listrik. Nah, sekarang kita akan coba colok. Bisa diperhatikan untuk di bagian displaynya. Nah, ini langsung muncul seperti ini ya, boot. Nah, yang normal harusnya seperti ini. Kemudian setelah ada logo boot, biasanya dia akan langsung menampilkan channel terakhir yang kita tonton ya di TV. Biasanya seperti itu. Kita tunggu dulu. Nah, di situ tertera di situ channel 13 ya. Saya nggak tahu untuk channel 13 ini apakah dia stasiun TV yang mana ya. Saya nggak tahu. Oke, ini sudah muncul tampilan. Nah, sekarang kita matikan. Kalau kita matikan dia muncul jam. Kita nyalakan, dia akan menunjukkan tulisan boot seperti itu. Oke, jadi untuk permasalahan di STB ini sudah selesai. Dan memang cukup simpel ya sebetulnya. Dan ini kita tinggal rakit saja ya. Kita rakit, kemudian ya udah kita serahkan ke pemilik STB-nya seperti itu. Oke, mungkin untuk di video kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan kita akan bertemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.